Kami turut berduka cita Adit ya. Waktu itu udah ketemu Isya, semoga punya khotimah dan Adit diberikan isi terbaik. Sampai umur berapa Adit? 31 tahun. 31. Oh. Tetap mensupport mereka. Terima kasih. Terima kasih Tante. Kita fight terus sampai. Terima kasih Pak Tadi mau mendukung Thalassemia. Iya, dari 2016. Terima kasih. Kami turut berduka cita Adi pejuang keluarga. Dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Stiker nih buat Bapak. Aware, care, share. Contoh model buat semuanya. Aku udah rutin dulu di RCM buatnya. HB-nya aman. Aman. Bapak kan kayak hidup sehat. Terima kasih saya ucapkan atas teman-teman Thalassemia Movement yang istiqomah di bulan suci Ramadan menyelenggarakan DORA ya, donor darah di bulan Ramadan. Dan ini dari 2016 saya rutin isi. Kalau donor darahnya sendiri sih sekarang ini rutinnya sekitar 3 sampai 6 bulan sekali dan memang sudah mengikuti siklus. Tapi kali ini pertama kali yang dilakukan oleh UPT RSCM. Sebelumnya banyaknya sama PMI dan ini karena sahabat saya nih, Fadel, yang selalu semangat mengikuti kita dan juga sebelumnya inisiasi dari almarhum Adit ya, karena kita ingin mengangkat awareness dan bersama dengan Stop Thalassemia Movement bukan hanya kita memberikan donor darah, tapi juga bagaimana kita bisa menyetop thalassemia di kemudian hari dengan profiling yang lebih baik dan dengan identifikasi dan beberapa kegiatan lainnya. Dan di bulan suci Ramadan ini yang paling penting karena stok darah ini menurun drastis karena banyak pendonor yang rutin ya mungkin beranggapan lagi puasa dan lain sebagainya, padahal justru yang paling dibutuhkan itu saat ini di bulan suci Ramadan. Jadi terima kasih untuk Thalassemia Movement. We always support dari Kemenparekraf dan maju terus untuk Fadel dan rekan-rekan. Sahabat saya Fadel Yuliadi. Terima kasih. Baik, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Fadel terbaik, Pak. Jadi kalau dari profesor gitu ya, ini kira-kira kenapa kita harus menurunkan darah nih? Iya. Salah satunya adalah untuk teman-teman Thalassemia, Fadel dan banyak lagi yang di sini. Tadi sudah dikatakan Kak Sandi bahwa setiap 2 sampai 4 minggu sekali mereka membutuhkan isi darah dan itu seutuh. Jadi untuk yang sehat mungkin kita bisa berbagi, ya beramal di bulan Ramadan terutama ya. Jadi ladang amal tadi juga untuk memperpanjang hidup mereka. Mulia banget ya bro ya. Mulia banget Pak. Jadi buat yang sudah mendonorkan darahnya hari ini dan kemarin, saya ucapkan terima kasih karena ini betul-betul bermanfaat untuk sahabat saya Pak. Terima kasih banyak Bapak Menteri atas kesediaan waktunya. Akhirnya bisa menetapkan hadir kembali ke event donor Ramadan Thalassemia setelah sekian lama. Lalu di sela-sela kesibukan agenda Pak Menteri yang lagi padat dan baru saja pulang dari Sumatera Barat. Dari Padang. Kali ini saya merasa flashback sekali karena dulu di tahun 2016 sampai 2019 saya ikut menemani Pak Sandi kerja ke lapangan, ke event-event. Jadi ini suatu memori buat saya juga bisa bersama Pak Sandi lagi. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Menteri. Oh bukan pantun. Pertanyaan pertama, Pak Menteri, mohon izin saya mau bertanya sekaligus mewakili aspirasi teman-teman penyintas thalassemia dan para dokter di sini perihal langkah konkret dari pemerintah. Apakah bisa Pak Menteri membantu kami agar program nasional screening nasional thalassemia di Indonesia dapat segera direalisasikan? Oke.
Jawabannya langsung. Insya Allah segera kita akan sosialisasikan bersama dengan seluruh kementerian lembaga, terutama lead-nya kan dari Kementerian Kesehatan, dan kebetulan Pak Menkes ini tempat tinggalnya bersebelahan dengan saya. Kita bisik-bisik. Karena sebagai upaya pencegahan, karena saat ini pemerintah hanya berfokus di pengobatannya saja, dan hal ini sudah sangat urgent dilakukan karena penyintas talasemi semakin bertambah di setiap tahunnya, dan talasemi sudah menempati posisi 5 yang memakan anggaran BPJS Kesehatan dan Kemenkes, sehingga mimpi kami bersama zero point talasemi segera terwujud di Indonesia. Amin. Dan jawabannya harus, ini bagian dari promotif dan preventif ya, Prof. Jadi ini bagian dari promosi, preventifnya tadi dengan screening. Kita akan terus gelorakan dari beberapa kanal media sosial kita, termasuk juga mengajak teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan gerakan nasional. Apakah kedepannya kami bisa dibantu agar ada kebijakan yang mengatur untuk para penyintas talassemia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas? Karena saat ini kami masih belum ada penjelasan yang pasti perihal kebijakan yang mengatur untuk para penyintas talassemia, sehingga banyak dari kami masih dianggap sebelah mata, tidak bisa produktif, dan sulit mendapatkan kesempatan bekerja karena stigma tersebut. Mengutip kata-kata Pak Sandi, kita semua mengedepankan seperti yang pada. Kita bukan Superman, kita super team, jadi kita butuh banyak superhero yang membantu kami untuk lebih menyuarakan talassemia agar lebih didengar. Kalau perlu Pak Sandi bantu follow up juga ke Pak Menkes dan Pak Presiden. Oke, ini permintaan dari talassemia. Insya Allah di bulan suci Ramadan doa kita semua diijabah oleh Yang Maha Kuasa, dan ini saat yang mustajab karena ini dari asar menuju ke maghrib. Kita doakan apa yang tadi diminta oleh Pak Del. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah sekarang ada PP-nya. Bagaimana kita menginklusikan dan mempromosikan agar para penyintas talassemia ini mendapat perhatian yang lebih, terutama dari segi lapangan pekerjaan. Karena saya sudah bermitra dengan sahabat Fadel ini lebih dari 7 tahun, dan ternyata mereka ini memiliki kelebihan yang luar biasa, produktivitas yang tinggi, dan memiliki fleksibilitas walaupun harus terus transfusi, tapi ternyata tidak mengurangi efektivitas dan kreasi dan imajinasinya dari saudara Fadel. Kalau ingin sampai para penyintas talassemia untuk sudah ada dan merawat, pasti kita sampai. Kita nggak akan berpikir juga ini sudah amanah dari Tuhan yang diberikan kepada kami. Nah, mungkin di 2020 saya pengabdol dan memiliki beberapa komplikasi, dan almost die. Kalau Bapak boleh tahu, Prof dia tahu banget memiliki beberapa komplikasi. Lalu mungkin ini jawaban Allah memperpanjang umur saya biar saya lebih menyuarakan tentang talassemia. Saya yakin perjuangan teman-teman saya yang sudah lebih dulu berjiwir kita semua, dan teman-teman talassemia semua di sini, agar ya pengorbanan ini nggak sia-sia dan segera bisa didengar untuk sama-sama. Amin. Kalau bukan kita, teman-teman dan dokter-dokter yang menyuarakan ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih Pak Sandi. Jadi ini adalah bagaimana kita terus bergerak menyelenggarakan program DORA, dan tentunya saya sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Thalassemia Movement komunitas memang kecil, tapi bergerak dengan semangat besar atas dasar kepedulian terhadap penyakit thalassemia yang diharapkan dapat meningkatkan awareness, pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Karena ini bisa dicegah jika kita memiliki pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit thalassemia. Sehingga dengan sadar mau melakukan screening thalassemia sedini mungkin. Nah, ini ada beberapa info. Thalassemia penyakit genetik dengan frekuensi yang tinggi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh sabuk persebaran thalassemia. Orang dengan thalassemia membutuhkan transfusi darah rutin. Besok Pak Del dapat transfusi darah di RSCM, dan termasuk juga di bulan suci Ramadan. Namun bukan penyakit menular guys, dan ini bisa dicegah dengan pemeriksaan screening darah lengkap sebelum menikah. Thalassemia
belum dapat diobati, kita berdoa segera ditemukan obat untuk talasemia. Tapi terapi yang diberikan untuk penyintas talasemia merupakan terapi kuratif melalui transfusi darah, terapi obat kelasi besi, dan pemeriksaan penunjang berkala lainnya. Saya mengajak masyarakat, semua siap? Siap semuanya? Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang kita bisa berbagi dengan donor darah bersama Thalassemia Movement. Mari berbuat kebaikan, karena donor darah betul-betul bermanfaat, terutama saat kita memasuki bulan Ramadan di mana stok darahnya rendah, dan dalam saat kita menunaikan ibadah puasa tidak membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita, melainkan menjadi ladang amal dan pahala bagi kita semua dengan menolong saudara-saudara kita. Screening daripada pemilu. Halo, nama saya Muhammad Fadel Nuriandi. Saya merupakan seorang penyintas thalassemia dari umur 8 bulan. Dan pekerjaan saya adalah sebagai konten kreator Bapak Sandiaga Uno, lalu juga aktif di komunitas Thalassemia Movement. Lalu saya juga sehari-hari juga setiap bulan rutin transfusi darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena di bulan Ramadan ini suplai ketersediaan stok darah itu sangat minim, makanya kita setiap tahun, setiap bulan Ramadan wajib mengadakan event donor darah Ramadan untuk menyuplai ketersediaan stok darah agar mencukupi selama bulan Ramadan ini. Seberapa penting donor darah buat aku seperti penyambung hidup aku sih. Jadi kalau nggak ada darah kita gimana buat hidup gitu. Untuk keberlangsungan hidup kita juga sebagai penyintas thalassemia agar bertahan hidup gitu. Sangat sering ya, mungkin udah beberapa kali bisa kehitung untuk donor darah sendiri. Beliau juga udah 4 kali hadir sama hari ini. Beliau juga yang meresmikan komunitas Thalassemia Movement di 8 Mei 2016 bertepatan di Hari Thalassemia Sedunia di Car Free Day Jakarta. Mimpi aku nggak muluk-muluk sih, aku ingin memutus thalassemia di Indonesia agar tidak ada lagi generasi berikutnya yang menyintas thalassemia. Jadi aku ingin sekali ada program screening nasional untuk memutus thalassemia. Lalu untuk teman-teman thalassemia agar bisa survive juga, termotivasi agar bisa seperti pada orang-orang lain pada umumnya. Pesan-pesan untuk teman-teman thalassemia, keep survive, selalu rajin minum obat, selalu rajin transfusi darah. Kita tahu kita sakit, tapi kita harus buktiin kalau kita tuh bisa seperti orang lain pada umumnya. Kita harus buktiin kalau kita bisa sukses seperti orang-orang lain. Dan kita bersama memutuskan thalassemia di Indonesia.